Dan fun fact juga DPM ini termasuk yang humble gitu. Iya, Humble. Iya, di kemarin baru duduk bareng sama DPM juga kayak, loh DPM sambelin juga. Emang kita tuh kayak Gak expect DPM ini lucu gitu. iya lucu gitu, sih. kayak kita tuh memang di DPM itu kayak senior harus dihormatin banget gitu. Kayak enggak, kita semua keluarga iya. gitu, kayak semua merangkul semuanya, kayak kamu DPM, kamu keluarga kami, seperti itu. Jadi kayak nggak ada kayak aku nih atasan kamu loh, kamu harus hormat sama aku, nggak ada haus validasi ke senioritas Benar itu sih. sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gen Z, kembali lagi dalam podcast Gen Z Berbicara. Bersama saya, Lydia Gusmita, Duta Humas Universitas Maliku Saleh. Nah, di podcast kali ini, tentunya Lydia nggak sendirian nih sahabat Gen Z. Kali ini kita menghadirkan narasumber yang teristimewa, yaitu kakak abang dari DPM Fakultas Hukum. Halo Bang, Kak, boleh saya hai dulu ke kamera? Halo. Hai. Hai. Oke, jadi inilah dia narasumber kita pada kali ini. Boleh Kak untuk perkenalan diri terlebih dahulu? Hai, Sobat Gen Z. Kenalin, aku Nazwa Salsabila, biasanya dipanggil Naca. Tentunya aku adalah mahasiswi Fakultas Hukum Angkatan 2023 dan berasal dari organisasi ECL, or English Club of Law. Oke, Kak Naca. Selanjutnya, Bang Nanda. Halo Sobat Gen Z, perkenalkan nama saya Nanda Setia Saputra. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh. Saya angkatan 2022 dan saya merupakan dari organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum. Oke, berbicara mengenai Dewan Perwakilan Mahasiswa nih, Bang, Kak. Jadi kan Bang Nanda ini merupakan staf ahli Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum. Ya, Nah, di sini Lida mau bertanya nih terkait DPM itu sendiri, apa visi misinya, kemudian gimana kinerja DPM ke depannya, seperti itu. Boleh Bang jelaskan mengenai visi misi dari DPM? Kalau untuk visi ya, visi terlebih dahulu, visi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa itu yang pertama tuh mewujudkan mahasiswa yang mempunyai akreditas yang baik dan juga mempunyai daya saing di baik itu nasional maupun internasional, maupun ada pun misinya dari Dewan Perwakilan Mahasiswa itu kayak menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pihak kampus. Gitu. Terus tuh kayak mereka DPM ini juga mempunyai misi juga untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik maupun dari non akademik. Itu misi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Oke, jadi lebih ke menyampaikan aspirasi gitu ya, Bang. Sekali. Dan DPM ini berarti nggak setara sama DPM, sama BEM, atau lebih setingkat dibanding BEM gitu, Bang? Oke, DPM ini lebih ke, kalau bisa dibilang DPM itu tahta tertinggi di Ormawa di fakultas. Oke. Dimana fungsi dari DPM ini kan legislatif, pengawasan. Nah, jadi kami tuh DPM ini kayak mengawasi semua ormawa-ormawa yang ada di fakultas tersebut. Seperti pengawasan eksekutif, seperti BEM. Dan juga ada hubungannya dengan ICL juga, Yes, mengawasi. benar sekali. Itu. Oke, berarti di tingkat tertingginya itu DPM, DPM. dan di bawahnya itu banyak kelembagaan lainnya gitu. Ormawa-ormawanya lagi. Termasuk juga ada salah satunya itu ICL. ICL. Ya, betul sekali. Oke, boleh dulu nih Kak jelaskan apa itu ICL, karena belum banyak juga kan yang mengetahui tentang ICL. Nah, fun fact-nya ECL tuh English Club of Law, salah satu ormawa yang ada di Fakultas Hukum, dan itu baru bersamaan dengan lembaga pers, kemudian Sanggar Seni Hukum, dan ECL ini baru berjalan sekitar kurang lebih 1 tahun. Kemudian DPM itu korelasinya sama ECL tuh mereka selalu ikut andil dalam ormawa-ormawa yang ada di bawah DPM gitu Kak. Jadi kalau misalnya kami ada open recruitment atau ada kegiatan-kegiatan yang membawa nama Fakultas Hukum, pasti DPM juga ikut andil dalam kegiatan di ECL. Oke, membarengi proses di Merangkul. ICL juga, Iya. merangkul Ya, gitu kan. betul. Keren sih ada ICL, kemudian berkolaborasi juga sama DPM. Betul. Nah, selanjutnya ini mengenai proker nih Bang, proker dari DPM itu sendiri. Apakah ada proker jangka panjang dan pendeknya gitu kan? Sebelumnya di dalam DPM ini kita mempunyai banyak divisi gitu loh, Kak. Kayak ada divisi kelembagaan, ada divisi kehormatan juga. Nah, setiap divisi itu mempunyai proker yang berbeda-beda. Nah, kalau Nanda sendiri kan dari staf ahli nih. Nah, proker Nanda tuh yang pertama, mahasiswa yang staf ahli ini, yang lolos di staf ahli prokernya,
itu sebagai yang akan menjadi membandingkan DPM ini dengan univ-univ lain. Nah, Nanda merupakan satu mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Jenderal Sudirman. Nah, jadi di sana tuh Nanda fungsinya sebagai staf ahli ini kayak gimana sih DPM di Unsud itu gitu. Jadi apakah lebih better kah daripada Unimal gitu. Nah, jadi kayak bisa membawa proker dari sana itu kayak bisa nggak sih diimplementasikan di sini seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu proker yang ada di staf ahli. Nah, sedangkan untuk kinerja atau proker dari bidang lain itu beda-beda. Satunya ini misalnya divisi kehormatan. Proker dia tuh sebagai melakukan pengawasan terhadap kinerja-kinerja dari BEM. Misalnya BEM ini melakukan suatu event nih, bagaimana pengeluarannya itu bakalan diawasi dari pihak pengawasan dari DPM itu sendiri. Bukan hanya dari eksternal, bahkan internal dari DPM itu juga, bahkan pengawasannya kan misalnya nih, Nanda nih kurang aktif nih, Nanda bisa kena SK gitu, surat itu, surat panggilan gitu kayak. Nah, itu sih salah satu proker-prokernya. Dan untuk DPM itu banyak sih proker berkelanjutannya gitu. Dan yang udah berlalu tuh ada kemarin sih baru kelar juga kayak kita ngadain family gathering DPM gitu. Jadi kayak membahas proker ke depannya dan juga kayak ada pengalihan jabatan gitu karena ada dari DPM Fakultas Hukum itu BPH-nya udah barusan selesai nih, bendahara dan sekretarisnya, dan ada pengalihan di situ. Maka kemarin di family gathering itu diadakan pengalihan jabatan seperti itu sih, Kak. Oke, pengalihan jabatan sama juga menjalin kedekatan ya sesama betul. anggota. Kayak melakukan keseruan bareng gitu sama anggota DPM semuanya dan ketua-ketuanya. Nah, jadi tertarik nih sama yang pertama tadi Abang bilang mengenai banding antara univ lain gitu kan. Mana yang bisa kita terapin di sini, ya itu pasti bisa juga kita terlakuin di Unimal. Iya, betul. Oke, keren. Nah, selanjutnya ini buat Kak Nacha nih. Pasti ada kesulitan gitu nggak sih Kak untuk merekrut anggota baru ke ICL, Fakultas Hukum gitu. Gimana nih Kak? Jadi kemarin kan PKKMB ya. PKKMB itu ICL juga promosi, semua mau promosi ya. Tapi kebetulan ICL nih banyak yang minat Kak. Karena mungkin melihat salah satu-satunya ormawa yang berbahasa Inggris gitu, melatih bahasa Inggris. Kemudian kami kalau sharing session pun improve our skills gitu. Jadi ICL itu juga sama kayak DPM ya, banyak divisinya, nggak hanya saya divisi speech, jadi ada writing segala macam. Kalau misalnya ICL itu kemarin dibantu juga oleh DPM, ketuanya Bang Fadul Atta itu juga ikut men-screening tes calon-calon dari member ICL itu sendiri. Oke, jadi memang DPM FH ini berdampingan selalu ya sama organisasi-organisasi di bawahnya. Hampir semua ormawa itu dilakukan pengawasan oleh DPM gitu sendiri. Benar. Ada kesulitan nggak sih Bang? Atau ada hal nih yang kayaknya susah gitu? Bang sih nggak, tapi lebih ke butuh semangat lebih aja buat nerapinnya itu. Kalau untuk kesulitan, sejauh kalau kita emang niat ngerjainnya bisa berjalan lancar aja kan Kak. Dan untuk itu sejauh ini belum ada sih kalau Nanda pribadi kayak kesulitan, karena syukurnya tidak ada hal-hal yang kayak gimana gitu dalam beberapa orma-orma gitu. Jadi DPM ini kayak berjalan lancar gitu, pengawasannya pun bagus dan juga kayak alhamdulillah ya sebaik itu sih Kak di Ormawa Fakultas Hukum juga seperti itu. Oke, bisa dilihat sih berarti dari DPM-nya sendiri itu udah memberikan yang terbaik, jadinya yang di bawah itu mereka juga ngikut lebih baik. Benar sekali. Oke, selanjutnya ini mengenai pola komunikasi nih. Karena kan nggak semua anak hukum juga mengetahui apa itu DPM, karena masih ada yang mereka tuh masih fokus akademiknya dulu gitu, nggak terfokus ke organisasi. Dan juga gimana pola komunikasi antara DPM dengan pihak fakultas seperti itu. Oh, kalau dari saya sendiri tuh kalau pola komunikasi dari DPM itu biasanya ketua umum DPM itu Bang Fadul Atta itu kayak lebih sering ngadain sharing gitu loh Kak, session antara ketua-ketua ormawa gitu. Nah, dari situ mereka misalnya ada nih kayak melakukan hal mau membuat membuat suatu event gitu. Nah, itu ada beberapa gitu mereka tuh dikumpulin gitu semua ormawa-ormawanya, dan setiap ormawa ini bakalan menyampaikan kepada anggota-anggotanya gitu. Untuk sejauh itu dan yang Nanda tahu juga seperti itu biasanya pola komunikasinya dari atasan terus ke bawah gitu. Itu sih Kak, kalau untuk pola komunikasinya dari DPM kepada ormawa-ormawa lain di bawahnya seperti itu.
Oke, saling jaga komunikasi. Yes, betul. Benar. Jaga komunikasi banget sih. Dan fun fact juga DPM ini termasuk yang humble gitu. Iya, Humble. Iya, kemarin baru duduk bareng sama DPM juga kayak, loh DPM sambelin juga. Emang kita tuh kayak, Gak expect DPM ini lucu gitu. iya lucu gitu, sih. kayak kita tuh memang di DPM itu kayak senior harus dihormatin banget gitu, kayak enggak, kita semua Nah, keluarga iya. gitu, kayak semua merangkul semuanya, kayak kamu DPM, kamu keluarga kami, seperti itu. Jadi kayak nggak ada kayak aku nih atasan kamu loh, kamu harus hormat sama aku, nggak ada harus validasi ke senioritas Benar itu sih. sekali. Talking about pola komunikasi juga, Yes. biasanya banyak aspirasi dari mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Hukum itu bisa kayak nyampein masalahnya loh Kak. Mungkin ada masalah bersama dosen, Betul. teman angkatan, cutting segala macam bisa juga sampein ke pihak DPM. Nanti DPM bisa mengarahkan atau ke mungkin ada yang berbau sexual harassment or something, itu juga ke Satgas. Nanti bisa ngomong ke dospemnya Yeah. dulu gitu. Jadi DPM tuh kayak sebagai wadahnya gitu loh kan. Misalnya ada problem-problem mahasiswa nih kayak ini misalnya ada kekerasan seksual kayak tadi itu. Jadi mereka tuh kayak nyampeinnya ke DPM dan DPM-nya kan menyampaikan ke Satgas. Maka disarankan kayak ya udah ke Satgas dulu gini. Nah, jadi kayak wadahnya itu DPM gitu. Jadi kayak semua keluh kesah mahasiswa itu kayak diserahin ke DPM. Itu juga ada salah satu itunya sih. Benar. DPM. Ya, ini menarik nih. Ya. Karena kan kebanyakan dari teman-teman mahasiswa mereka lebih cenderung kalau melihat kita yang anak organisasi gitu kan, apalagi nih DPM, Iya. FH kan paling tinggi lah gitu tingkatnya. Kalau mereka mau cerita itu lebih kesegen Iya, atau betul. mereka nanti nggak percaya Iya, gitu. betul. Ini DPM FH berhasil ya buat ngerangkul itu semua dan Iya, betul. teman-teman itu percaya gitu bisa untuk Benar sekali. bersharing lah sama Iya kita. betul. Boleh cerita dikit kan Nanda Iya, tuh boleh. udah periode kedua nih di DPM ini karena memang senyaman itu di DPM. Nah pada periode pertama tuh Nanda sebagai pengawasan BEM. Nah jadi itu ada teman-teman yang kayak aspirasi mahasiswa. Nah kan dulu tuh banyak tuh mahasiswa kayak kekerasan seksual dia nggak mau lapor nih kayak takut nanti yang ada datanya ketahuan atau orang jadi malu dibully Iya, gitu. benar. Nah di DPM itu nggak, datanya itu kayak mereka tuh nyediain beberapa media gitu loh, misalnya kalau takut datanya diketahui itu bisa mengisi Google Form gitu. Yes. Kalau enggak, kita tuh nyediain box gitu loh Kak, box aspirasi mahasiswa gitu juga, kayak misalnya Nanti ada keluh kesah anonim gitu ya, Nge? ya misalnya gitu, kayak misalnya kalau dia nggak mau tahu orang gitu kan, dia tulis namanya, kasih keluh kesahnya, masukin ke situ, jadi orang nggak tahu, cuma yang tahu itu hanya dari aspirasi mahasiswanya aja. Nah jadi Benar. bisa menindaklanjutin seperti apa nanti ke pihak kampusnya, seperti itu Kak, dari aspirasi mahasiswa ya. Oke, pantesan ya itu nyaman semua sih Iya, betul. anak-anak. Karena DPM ini kan bukan sebuah, kita tergabung ke DPM itu bukan semata-mata kita kece-kecean, Iya, bukan betul. Hebat, karena DPM gitu ya. Iya, karena kan sekarang juga banyak kita lihat yang masuk ke sebuah organisasi itu berbeda sama visi misinya di awal. Iya betul. Bagaimana nih cara DPM untuk menjaga visi misi itu biar tetap selaras sama yang di awal? Kalau untuk menjaga itu kayak itu kan tergantung pribadinya orang juga kan. Nah untuk divisinya itu juga. Jadi memang DPM ini betul-betul nge-screening tesnya itu memang betul-betul ketat gitu loh Kak. Jadi kayak orang-orang yang masuk DPM ini memang orang-orang terpilih gitu yang memang betul bisa menyelesaikan tanggung jawabnya dalam berorganisasi seperti itu. Jadi kalau untuk mempertahankan itu ya itu kerjasama semua dalam DPM itu. Jadi kayak kita sadar diri juga kalau kita punya tanggung jawab, kita masuk organisasi, ya kita juga harus bertanggung jawab menyelesaikannya terlebih dahulu gitu visi misinya. Jangan kayak udah masuk DPM ini kayak udah lepas tangan gitu, kayak udah aku masuk DPM udah selesai, biar aja yang lain teman-temannya gitu ngerjain gitu kan. Banyak tuh kayak prokernya belum jalan loh ini gitu, kayak Iya. ya udah kan ada FOMO ketuanya, ada Iya ininya, benar, gitu. udah Nah, kok aku mah udah kerja gitu iya. kan. Nah jadi tuh jadi DPM itu kayak memang betul-betul kayak ngerekrut orang yang betul-betul yang Mau layak gitu loh Kak. Bisa mampu menyelesaikan tanggung jawabnya selama periode tersebut, menyelesaikan visi misinya. Oke, tadi Bang Tanda bilang Abang udah 2 periode ya Iya, betul. di DPM, berarti udah senyaman itu gitu. Apa Betul. nih alasan Anda untuk bisa 2 periode itu? Aduh, mana ya? Yang pertama tuh awalnya tuh kayak memang FOMO, jujur itu FOMO kan, kayak DPM kayaknya bagus nih, ormawa tertinggi di Fakultas Hukum gitu kan, kayak kalau aku tes bisa lolos nggak ya gitu kan. Nah rupanya lolos, alhamdulillah periode pertama. Nah terus tuh kayak loh kenapa senyaman ini gitu, kayak mereka tuh kayak betul-betul nge-humble jadi wadah. Dulu tuh Nanda tuh pemalu Kak, pemalu, nanti tuh kayak nggak tahu wadah mau
Nanda nggak bisa jadi mahasiswa prestasi juga kalau nggak ada DPM. Ini menjadi wadah Nanda tuh kayak meloncat gitu loh. Jadi DPM inilah yang jadi membuat Nanda nyaman itu karena kayak itu Nanda diasah loh. Kamu harus bisa public speaking gitu kayak berani ngomong di depan itu kayak gara-gara masuk DPM gitu kayak mereka tuh kayak gak ada ngejudge gitu loh, gak ada kayak palingan kayak gitu. Nah mereka tuh mendukung gitu loh semuanya. Ya kamu pasti bisa gitu loh, kamu bisa gitu. Coba aja nggak apa-apa gitu. Jadi kayak wah senyaman ini gitu loh, kayak kekeluargaan itu dapat banget gitu. Jadi makanya kayak lanjut 2 periode nggak ya gitu kayak. Jadi makanya kemarin pas open recruitment di periode kedua daftar lagi, ikut screening test lagi dan alhamdulillahnya lolos jadi staf ahli. Itu sih. Nah, di DPM tadi banyak divisinya ya, Iya. banyak. Itu divisi atau kelembagaan tuh disebutnya? Kalau di DPM itu lebih ke badan sih Kak. Lebih ke badan. Badan permusyawaratan, badan kehormatan, dia badan. Dan yang beda itu cuma staf ahli sendiri. Nah, bedanya apa tuh? Nah, ini nih. Staf ahli itu sebenarnya itu berisi semua mahasiswa-mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka yang udah mempunyai pengalaman di luar Jawa sana, di luar Sumatera ini loh Kak, yang di luar kampus. Jadi tuh staf ahli ini yang tadi Nanda bilang tuh prokernya kan kayak membandingkan proker orang-orang di univ sana yang ya kita tahu lah univ-univ Jawa sana bagus-bagus juga kan, kayak nggak kalah jauh juga dengan univ-univ gimana gitu. Nah jadi kayak kita bisa ngebandingin gitu loh prokernya gitu. Nah bedanya itu kayak mereka tuh kan memang di bidangnya itu loh, misalnya kehormatan ya khusus di bidang kehormatan. Nah kalau staf ahli ini kayak mereka merangkul semua bidang itu loh Kak. Jadi harus bisa medikom juga harus bisa, kehormatan juga harus bisa. Jadi kayak ya satu staf ahli ini bisa harus mengisi badan-badan yang lain gitu. Kinerja badan-badan lain itu gimana? Jadi kita harus tahu juga. Oke. Nah, selanjutnya itu Lida juga mau tanya-tanya nih. Masih seputar DPM. Oke. Karena kan DPM ini selain komunikasinya sama pihak fakultas, pihak kampus dan juga sama sesama mahasiswa, itu juga pasti ada komunikasi antara DPM dengan ormawa fakultas lain. Iya, betul seperti itu. Itu gimana tuh Bang jalur komunikasinya? Apakah duduk bareng juga atau gimana? Kalau untuk itu mungkin udah banyak ya kita duduk bareng juga sama ormawa-ormawa lain. Gitu. Kayaknya Naca udah tahu semua nggak sih? Udah, karena sering ya kita sering duduk duduk bareng gitu. Kalau misalnya ada project juga minta nasihat lah dari Bang kayak mana ya, ini bagus nggak ya kita buat kayak gini, atau ada masukan nggak dari abang-abang dan kakak-kakak sekalian gitu. Gitu sih, kayak seru juga karena nggak monoton topiknya, mungkin ada isu-isu hangat di FH juga kita bahas gitu. Betul. Dan kalau misalnya di ISIAL sendiri tuh kan banyak tuh kontribusi dari DPM yang mungkin bisa kami rasakan gitu ya kan Kak. Mulai dari oprek, kemudian pengawasan dari DPM itu sendiri. Karena kan mengingat ISIAL ini juga ormawa baru, tapi dengan dorongan dari anak-anak DPM itu jadi kayak anak ISIAL tuh berprestasi Kak rata-rata. Keren sih, berpengaruh. Ketua ISIAL Kak Firman Al-Fatih, dia bulan ini internship ke Malaysia, padahal masih semester 3. Jadi kayak keren. Butuh banget sih dorongan dari DPM. Jadi kita juga sering duduk bareng gitu loh Kak, sama ormawa-ormawa lain juga. Kayak, yang di beda fakultas? Iya, beda fakultas juga, sama ormawa-ormawa juga, ormawa-ormawa fakultas hukum juga itu kayak semua tuh duduk bareng, kayak kemarin juga baru duduk bareng sama Naca juga kan, kayak sharing-sharing tentang di ICL gimana. Dan satu lagi fun fact, Nanda juga anak ICL BTW, baru lolos kemarin. Karena memang Nanda tertarik gitu loh sama English gitu kan Kak, jadi kayak pengen learning English gitu, kayak mau pengen belajar lagi ngelatih bahasa Inggris Nanda gitu kayak. Jadi bisa jadi kayak ICL ini Nanda nanya kayak Bang Fadul, kayak Bang proker yang cocok ICL ini gimana sih gitu kayak. Benar. Kayak biar jadi jalin komunikasinya tuh lebih bagus gitu dengan jadi kayak Bang kalau bikin proker gini bagus nggak ya di divisi debate gitu, kayak nanti mau ngadain lomba debat bahasa Inggris bagus nggak ya kira-kira kayak gitu. Itu jadi kayak Bang Fadul atau bendahara atau itu kayak bagus loh deh kayak gini mungkin bisa lagi nanti dibikin yang lebih kayak gini kayak gitu. Jadi kayak sharing itu lebih dapat juga sih dengan norma-norma lain. Jadi kan kalau istilah one and only yang English club gitu kan Kak. Jadi kayak mengingat bahasa Inggris kan menjadi hal yang fundamental untuk kita sekarang di dunia 5.0, terus juga untuk
mengoptimalisasi SDGs di 2030 itu sangat butuh yang namanya bahasa Inggris. Jadi kalau di CL sendiri juga banyak divisinya ya. Abang divisi debate, kalau Nacha itu divisi speech, juga ada writing, juga ada public relation, kemudian ada storytelling. Jadi bisa dibilang ICL ini fun tapi serius gitu. Jadi kami but serious. ya fun but seriously. Jadi setiap bulannya kami ada buat kelas gitu Kak. Setiap minggu ada satu divisi yang buat kelas. Kemudian minggu depannya mungkin debate division, minggu depan lagi speech division. Jadi itu terbuka untuk mahasiswa Fakultas Hukum. Jadi itu juga salah satu saran dari DPM, saran dari BEM juga gitu. Jadi nggak lepas dari di bawah naungan DPM dan BEM gitu. Oke, keren banget nih sharingnya kan. Selanjutnya ini pertanyaan mungkin terakhir ya. Terkait, kita kan udah tahu tuh bahwa ada perubahan kayak undang-undang pilkada, yang revisi undang-undang pilkada gitu. Nah, Lydia mau tanya nih sama Bang Nanda selaku anak DPM sekaligus Fakultas Hukum, gimana pandangan Abang terhadap hal tersebut? Untuk perubahan itu ya Kak ya, kalau yang kemarin itu kan, yang kemarin di ribut-ributin juga gitu kan. Benar. Kalau pandangan lu sendiri tuh kayak itu kan otomatis harus dilakukan pengujian lagi kan, kalau nggak cocok itu pada masyarakat kan. Kita kan tahu DPR itu kan Dewan Perwakilannya Rakyat dan kita DPM itu mahasiswa gitu kan. Nah jadi kayak itu kan otomatis peraturannya kan untuk masyarakat gitu loh Kak. Jadi kalau merasa nggak cocok itu kayak, dan Anda pribadi itu kayak merasa gimana ya? Jujur kayak itu kalau merasa nggak cocok kayak kita harus layak loh untuk menyuarakan suara kita gitu loh. Kita berdemokrasi loh di sini, kayak suara kita itu ada haknya untuk dikeluarkan gitu. Jadi kayak ya, Anda kalau merasa itu kurang bagus atau kurang cocok itu ya kita pantas untuk menyuarakan itu. Kayak untuk bagaimana biar demokrasi di Indonesia lebih bagus lagi ya, gitu. Betul. Ada gium, kalau misalnya anak Fakultas Hukum kan nggak lepas dari ada gium ya. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya, jadi seperti yang kita ketahui juga jantungnya dari demokrasi itu kan adalah rakyat ya. Jadi mau gimana pun kembali ke rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Gitu. Oke, benar banget ya. Berarti dari awal sampai akhir ini dia bisa menilai bahwa manfaat atau fungsi DPM itu seperti merangkul teman-temannya yang lain, kemudian juga menyuarakan suara rakyat. Dan tadi juga udah ada kata-kata dari Kak Nacha yang bisa kita terapkan juga. Oke, terima kasih ya Bang Nanda dan Kak Nacha untuk podcast kali ini. Sekian dulu. Oke. Jadi itulah podcast Genisi Berbicara pada kali ini. Saya Lydia Gusmita, dan boleh dong Bang untuk IG-nya dulu, IG DPM, mau promosi dulu. Kita ada IG DPM, kalau mau teman-teman follow juga ada DPM FH Unimal, boleh kayak di follow gitu ya. Bakalan di ini. Jadi semua aktivitas DPM di Fakultas Hukum itu ada di IG DPM FH Unimal. Oke, bener banget, dan jangan lupa juga like and subscribe. Terima kasih teman-teman Genzi. Bye-bye.